Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali akan renungan di pagi hari ini. Baik kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami dalam kehadirat-Mu Tuhan karena kasih karunia-Mu yang selalu baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami terlebih di hari ini. Tuhan, kami mau mulai hari ini Bapa dengan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika mujizat menghilang. Landasan firman Tuhan diambil dari firman yang ada di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana Tuhan terasa jauh? Seolah-olah dia meninggalkan kita sendirian di tempat di mana kita paling memerlukan campur tangannya. Seruan dan teriak doa kita seakan hilang di telan alam semesta. Dunia terasa sepi. Tidak ada yang peduli dan memperhatikan kita. Manisnya kuasa dan mujizat yang pernah kita alami ketika berjalan bersama dia, bersama Tuhan, kini nampak hilang. Iman terasa kosong dan hampa. Kita seakan mau berteriak, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, tidakkah engkau melihat betapa aku memerlukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang serupa dapat terjadi juga dalam diri Daud, ya, ketika dia mengalami saat-saat yang sulit yang dituangkan dalam Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi Daud sendiri pun mengalami seperti itu. Yusuf juga demikian. Waktu dia mempertahankan kesuciannya waktu menolak keinginan istri Potifar. Yusuf yang tidak bersalah dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Elia juga begitu. Ketika menjalankan kehendak Tuhan, dan dengan membinasakan 450 nabi-nabi Baal, dia malam dapat ancaman dari Izebel. Sehingga Elia pun berteriak kepada Tuhan. Yesus sendiri, ya, pada waktu dia membutuhkan bapaknya pada waktu di puncak penderitaannya di kayu salib. Dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada banyak contoh lain yang kita kemukakan dalam pertanyaan tersebut. Jadi, tapi ketika mujizat itu menghilang, bukan berarti Tuhan tidak ada di situ. Bukan berarti Tuhan tidak peduli atau mendengar. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Lalu mengapa Tuhan bungkam? Kita bisa mengategorikan sebagai manusia, mengapa Tuhan bungkam? Bisa jadi hal itu terjadi satu karena dosa kita, ya, bukan melulu karena dosa, tapi bisa saja karena dosa kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kau. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Yesaya 59 ayat 1-3. Bisa-bisa saja itu karena dosa kita, karena perbuatan kita sehingga terjadi tabur tuai. Mungkin kita ingin nilai bagus tapi kita tidak mau belajar. Itu juga karena kesalahan kita, dosa kita. Yang kedua adalah ujian karakter.
Ada satu hal yang sering diabaikan oleh kita, yaitu bahwa segala sesuatu di dalam persepsi Tuhan atau melihat dengan menggunakan kacamata Tuhan. Seperti langit dengan bumi, demikianlah perbedaan antara rancanganku dengan rancanganmu. Ada kalanya Tuhan ingin menguji kasih dan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dan beriman kepadanya? Hal ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Contoh yang kita kenal adalah Yusuf, si pemimpi itu. Dan begitu Yusuf bertahan dan dia diangkat. Ayub juga demikian, serta Daniel dan kawan-kawan. Ayub menjaga kesalahan hidupnya, tapi apa yang dialaminya sungguh tidak banyak manusia yang sanggup menerimanya. Hartanya habis, semua anaknya mati, istrinya memusuhinya, teman-temannya hilang, bahkan tubuhnya kena bara. Ayub berteriak, Tuhan, buat apa aku percaya dan berlindung kepadamu kalau buktinya engkau tidak bisa menjaga dan melindungiku? Mana kuasamu, mana mujizatmu? Tetapi setelah Ayub lulus dari ujian terhadap iman dan kasih kepada Tuhan, semua miliknya yang hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ya. Jadi apa yang dia harus kita lakukan ketika mujizat itu hilang? Tetap berhubungan kepada sumber pengharapan itu. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada lehermu. Pada waktu engkau mendapatkan kasih, penghargaan, dan pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 3-6. Tetap berhubungan dengan sumber pengharapan itu. Tetap percaya dan berharap kepadanya. Ya, dan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, terluna-terluna tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatannya mereka berlari dan tidak menjadi rusuh. Kedua, ingat kembali masa-masa di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika mujizat yang kita harapkan tidak terjadi, mengingatkan kita kembali apa yang telah lakukan selama ini. Bahwa Tuhan tetap melakukan mujizat. Itu menjadi kekuatan dengan kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya Tuhan, aku mengingat keajaiban-keajaiban-Mu. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Engkau. Jadi kita percaya bahwa selama ini Tuhan menjaga kita, kita juga percaya Tuhan tetap akan memberikan penyertaan buat kita. Percaya, mujizat tetap akan terjadi. Sebagai orang percaya kita harus memahami dan menerima bahwa apapun yang terjadi, dijawab dan tidak dijawab doa kita, ia tetap Bapa kita yang Maha Pengasih dan ia merencanakan yang terbaik bagi kita seturut sesuai dan kehendak Dia sang Bapa. Sebab Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Percayalah, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan keluargamu. Amin. 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 Amin.